Ruben Amorim akan dipaksa mengubah susunan pemainnya melawan Saints karena Diogo Dalot terkena sanksi larangan bertanding. Dalot bergabung dengan Jonny Evans, Luke Shaw, Victor Lindelof, dan Mason Mount di bangku cadangan. Ia juga menghadapi sejumlah keputusan sulit, termasuk apakah akan memberi Toby Collier menit tambahan atau tidak. Andre Onana akan menggantikan Altay Bayindir di antara tiang gawang, sementara unit pertahanan tengah akan diisi oleh De Ligt, Harry Maguire, dan Lisandro Martinez. Sementara itu, Tyrell Malacia akan menggantikan Dalot sebagai bek sayap kiri. Malacia dan Mazraoui akan menjadi dua bek sayap, dengan keduanya akan mengisi posisi sayap di sepertiga akhir. Untuk unit lini tengah, Ugarte akan menjadi starter. Maino akan menemani Ugarte di tengah lapangan. Collier dan Garnacho akan siap di bangku cadangan. Terakhir, Joshua Zirkzee akan memimpin lini depan Manchester United, dengan Amad Diallo dan Bruno Fernandes melengkapi tiga pilar penyerang. Berbeda dengan rekannya di ruang ganti Manchester United, Ivan Djuric menyambut baik kabar positif mengenai tim menjelang perjalanan ke Old Trafford. Aaron Ramsdale menjadi pilihan utama di antara tiang gawang, dengan Southampton berbaris dalam formasi 3-4-3 di depannya, melawan Manchester United pada hari Kamis. Unit pertahanan tengah akan menampilkan Taylor Harwood-Bellis, Jan Bednarek, dan Nathan Wood. James Bray dan Kyle Walker-Peters kemungkinan akan memulai sebagai dua bek sayap. Sedangkan untuk unit lini tengah, Matheus Fernandes akan berbaris bersama Leslie Ugochukwu yang bangkit kembali di area tengah. Terakhir, Cameron Archer akan menjadi ujung tombak serangan Southampton melawan Manchester United, dengan Tyler Dibling dan Kamadean Sulemana menjadi dua penyerang sayap. Pelatih kepala Manchester United Ruben Amorim menolak berkomentar mengenai masa depan Marcus Rashford saat ditanya mengenai pemain Inggris tersebut dalam konferensi pers di tempat latihan klub pada hari Rabu. Amorim menegaskan hanya bertekad menang. Fokusnya adalah menang, dan dia akan memilih pemain yang menurutnya terbaik untuk menang. Sama sekali tidak menyinggung apakah Rashid akan ada di skuad atau tidak. AC Milan tetap menjadi favorit bagi penyerang tersebut, dengan kendala hanya di masalah gaji. Tetapi Barcelona diakini sedang mempertimbangkan secara serius untuk merekrut pemain Inggris tersebut sebelum jendela transfer Januari ditutup. Peminat Rashford seluruhnya menginginkan MU membayar sebagian besar gajinya. Sekarang terserah MU membayar gaji Rashid atau mempertahankannya. Ruben Amorim yakin Toby Collier adalah pilihan untuk menjadi starter bagi Manchester United saat melawan Southampton, setelah penampilannya yang mengesankan dari bangku cadangan melawan Arsenal akhir pekan lalu. Pemain berusia 21 tahun itu bersinar sebagai pemain pengganti setelah dipilih menggantikan Casemiro dan Christian Eriksen, dengan energi dan usahanya menjadi alasan utama mengapa United bertahan hingga adu penalti. Collier bermain sebagai bek kiri untuk The Reds saat melawan Barnsley pada bulan September, penampilan terakhirnya di tim senior, sebelum tampil mengesankan di ajang piala bersama pemain muda di London Utara. Absennya Diogo Dalot, pertama kalinya ia absen dalam pertandingan United sepanjang musim ini, membuat Ruben Amorim harus membuat keputusan untuk mengisi posisi bek sayap kiri, tempat bek asal Portugal itu tampil dalam beberapa minggu terakhir. Selain Collier, Tyrell Malacia bisa menjadi pilihan, karena ia bermain bagus setelah masuk sebagai pemain pengganti saat melawan The Gunners. Juga Nosair Mazraoui bisa berganti ke kiri, dan membiarkan sisi kanan tersedia untuk pemain yang lebih menyerang, seperti Amad, Alejandro Garnacho, atau Antony. Manchester United tetap bersemangat untuk mendatangkan bek sayap kiri baru pada bulan Januari,
Tetapi kesepakatan untuk bintang Paris Saint-Germain Nuno Mendes sulit dicapai, ungkap Fabrizio Romano. United masih memprioritaskan kedatangan bek kiri baru untuk memperkuat lini belakang Ruben Amorim dan memiliki banyak alternatif jika mereka tidak dapat mengejar kesepakatan untuk Mendes. Menurut Romano, bintang muda Lecce Patrick Dorgu yang bernilai lebih dari 30 juta pound masih menjadi salah satu pemain yang dipantau setelah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford pada bulan Desember. Romano memperkirakan setidaknya 1 atau 2 pemain akan hengkang. Amorim telah merotasi antara Diogo Dalot dan Tyrell Malacia di sisi kiri. Sejak ia mengambil alih pada bulan November, dengan pemain internasional Portugal itu mengawal posisi bek sayap untuk sebagian besar pertandingan Liga Primer. United masih bermain tanpa bek kiri pilihan pertama mereka, Luke Shaw, setelah ia mengalami cedera lagi bulan lalu, setelah hanya tampil 3 kali sebagai pemain pengganti di bawah Amorim. Setan Merah mengharapkan pemain yang keluar untuk membantu meningkatkan anggaran transfer mereka pada bulan Januari, dengan pemain seperti Marcus Rashford dan Casemiro di antara pemain yang berpotensi hengkang. Bryan Mbeumo bisa menjadi berita transfer besar di bursa transfer kali ini. Dengan Arsenal, Manchester United, dan Tottenham meminta informasi tentang pemain Kamerun tersebut. Bintang Brentford tersebut sejauh ini telah menjalani musim yang luar biasa dan berpotensi meninggalkan klub di bursa transfer ini. Ia mencetak 13 gol Liga Primer musim ini yang tentunya telah menarik minat besar. Berita besar di sini adalah bahwa Mbeumo memiliki sisa kontrak selama 18 bulan. Dan beberapa orang mungkin berpendapat bahwa ini mungkin merupakan kesempatan terbaik Brentford untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Laporan tersebut menyatakan bahwa pemain Kamerun tersebut mungkin berharga lebih dari 50 juta euro, yang mungkin sesuai dengan beberapa pelamar Liga Primer. Brentford berencana untuk mematok harga yang lebih rendah untuk klub-klub yang ingin merekrutnya lebih awal. Tetapi jika mereka menerima tawaran yang cukup serius ditambah dengan keinginan pemain itu untuk hengkang, mereka bisa saja menjualnya. Untuk saat ini, cerita ini masih bisa berlanjut, karena bisa saja berkembang di sisa waktu di jendela transfer bulan ini. MU sangat meminati Mbeumo, dengan kemungkinan hengkangnya salah 1 atau 3 pemain sayap mereka. Rashford, Garnacho, dan Antony menjadi 3 pemain terdepan untuk hengkang. Manchester United tengah mempertimbangkan langkah senilai 45 juta euro untuk merekrut kiper Parma, Zion Suzuki. Kiper Jepang 22 tahun dilaporkan akan pindah ke United dari klub Jepang Urawa Red Diamonds pada musim panas 2023. Tetapi kesepakatan itu batal karena ia tidak ingin bermain sebagai pelapis Andre Onana. Pemain internasional Jepang itu memilih untuk dipinjamkan ke klub Belgia, Sint-Truiden, sebelum bergabung dengan Parma secara permanen, seharga 10 juta euro. Kini dilaporkan Suzuki kembali masuk radar United. Meski Altay Bayindir bermain gemilang di laga Piala FA kontra Arsenal, ia diperkirakan akan tetap hengkang demi menit bermain. Suzuki dinilai sebagai pengganti yang tepat sekaligus kompetitor Onana.